Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan untuk mengucap syukur dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami menikmati kekuatan, kesehatan, dan apapun yang kami perlukan senantiasa Tuhan curahkan. Selanjutnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi cahaya terang dalam langkah kaki kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah diam bersamanya, dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Salah satu syarat untuk tinggal bersama dengan Tuhan, untuk menikmati damai sejahtera dan bahkan kehidupan kekal, itu adalah dengan pertobatan, hidup baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki tingkah laku, membuang karakter-karakter yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik. Di antaranya kita harus hormat dan takut kepada Tuhan. Yang awalnya ketika kita berbuat dosa, kita tidak takut kepada Tuhan, tapi kita harus berbalik. Kita harus memperbaiki karakter kita untuk memiliki hormat, rasa takut kepada Tuhan. Jadi kita menghargai hari-hari ibadah, hari-hari pertemuan, persekutuan untuk menghampiri Tuhan dan menyembah Tuhan. Perbaikilah tingkah lakumu. Kemudian kita juga harus memperbaiki perbuatan kita. Tidak berbuat jahat kepada orang lain, keluarga kita, dan juga siapapun yang berhubungan dengan kita. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Kalau dulu kita egois, hanya mencari keuntungan, mementingkan diri sendiri, itu adalah sikap manusia dosa dengan segala keegoisannya. Tetapi kita harus berbalik dan meninggalkan sifat-sifat ini. Kita harus mengasihi orang lain, melayani orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian kita ini menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan juga yang ketiga, kita tidak percaya kepada dusta, tidak berbohong, tidak memperkatakan kata-kata yang tidak ada kenyataannya, tetapi kita berkata jujur apa adanya. Kemudian kita juga tidak memberitakan kabar bohong. Kalau hari-hari ini dalam media sosial banyak sekali berita-berita yang tidak benar, yang menyesatkan, yang menghasut, yang memanipulasi, bahkan memprovokasi. Kita harus hati-hati, kita harus selektif, dan tidak mudah percaya kepada dusta, dan juga jangan berdusta. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, bertobatlah dengan segenap hatimu. Perbaikilah tingkah lakumu. Kalau dulu kamu tidak takut, tidak hormat sama Tuhan, tidak mengasihi orang lain, berbuat semena-mena, itu harus diperbaiki. Kita harus bertobat dengan segenap hati kita, sehingga tingkah laku kita berubah. Dan juga jangan berdusta, jangan percaya kepada dusta, jangan terlibat kepada konspirasi dan kebohongan. Segala sesuatu yang tidak benar harus kita jauhkan dalam hidup kita. Kita harus tinggal dalam kebenaran, kekudusan, dan kesucian. Dengan demikian, kita akan menikmati hadirat Tuhan, akan tinggal bersamanya dalam damai sejahtera. Kalau kita bertobat dan mengubah sikap dan karakter menjadi lebih baik, pasti kita akan tinggal bersama dengan Tuhan, karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali supaya kami mengubah, kami berubah, kami bertobat, meninggalkan tingkah laku dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi penghalang atas berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami harus melakukan kebenaran, kami tidak berdusta, kami menjauhkan kebohongan, tidak terlibat dalam segala konspirasi jahat, mencelakakan orang lain dan hanya mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi kami melakukan keadilan, kami melakukan kebenaran, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang telah dinyatakan melalui
melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami ini layak di depan Tuhan, kami layak untuk diam bersama dengan Tuhan, menikmati sukacita dan damai sejahtera, dan bahkan tujuan akhir hidup kami adalah kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan, pakailah kami, berkatilah kami, berikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Kami sebagai anggota tubuh Kristus harus saling mengingatkan, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Karena itu yang Tuhan mau. Tidak ada satupun di antara kami yang luput dari dosa dan kesalahan, dari pelanggaran. Oleh karena itu kami harus saling mengampuni, supaya kami diberkati oleh Tuhan, menikmati ketenangan dan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diteguhkan, supaya mereka juga hidup di dalam kebenaran sesuai dengan rule kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.